diberikan kesehatan lahir batin untuk kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran usaha dan ikhtiar kita, melimpahi kita dengan rezeki yang halal dan barokah, menghadiah kita kehidupan yang sakinah mawaddah rahmah dan jannah, memberikan kita keturunan yang soleh solihah. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan diberikan kesabaran, kesembuhan. Yang masih ada kesulitan masalah mudah-mudahan diberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik. Yang sudah mendahului kita mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya pelataran surga. Semoga beberapa saat ke depan Allah bimbing bangsa ini untuk mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang benar-benar menjalankan amanah Allah, menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kita semuanya mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan sampai saat menghadap mudah-mudahan husnul khatimah. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi kulli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Jemaah sekalian, kita masih berada di bab yang baru kita awali Senin kemarin, yaitu Kitabul Adhkar fi Shalawatin Makhsusah, zikir-zikir pada saat-saat tertentu. Dan bab pertama untuk topik ini adalah zikir atau amalan saat hari Jumat. Dan kemarin terakhir mendapatkan hadis bahwa saat paling mustajabah adalah saat imam atau khotib duduk di antara dua khutbah. Kita dianjurkan untuk betul-betul berdoa, ya. Jadi tidak hanya kalau biasanya sebagian saudara-saudara kita di sebagian masjid kan membaca sholawat. Nah itu sebenarnya sekedar pengantar aja. Kalau di masjid yang lain tidak ada bacaan apapun, maka pada saat itu adalah saat yang paling penting kita untuk memohon berdoa. Gitu. Berikutnya, wala Syekhul Ma'if rahimahullah nafa'na bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin. Wa amma qira'atu suratil kahfi. Dan adapun membaca surah Al-Kahfi, ya, untuk hari Jumat. Wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'at fihi ma ahaditsu masyhuratun. Maka untuk kedua hal itu telah datang, rasanya kalau ja'anya datang. Banyak sekali hadis-hadis yang masyhur, yang terkenal. Taraktu naqlaha li kitabi wal qawliha masyhurah. Untuk topik ini Imam An-Nawawi mengatakan, aku tidak memperpanjang pembahasan soal ini karena memang sudah banyak dan masyhur pembahasannya. Waqad sabaqa jumlatun minha fi babiha. Dan nanti kata beliau akan aku cuplik aja beberapa hal pada babnya pada saatnya nanti. Terus apalagi yang lain warawina fi kitab Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu anhu. Imam An-Nawawi meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala sabihata yaumil jumu'ati qabla salatil ghadat. Barang siapa yang membaca pada pagi hari Jumat qabla salatil ghadat, sebelum sholat ghadat. Sholat ghadat itu sholat pagi.
Berarti ya sholat seperti kita ini tadi, sholat sunnah fajar. Apa bacaannya? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biasanya dipisah ya. Astaghfirullahaladzim. Nah, kalau di sini tidak ada kata azim. Loh, nak nambahi dulu bukan, ada riwayat lain yang istighfarnya pakai kata azim. Kalau yang di sini tidak ada kata azim. Kalau biasanya kita kan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Gitu. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu sudah cukup lama mungkin ya, ada ya salah satu video yang cukup menggelitik karena isi dari video itu menyatakan bahwa istighfar selain yang beliau nyatakan, yang beliau sampaikan hadisnya semuanya bid'ah, termasuk ya tadi itu tambahan astagfirullahaladzim juga tambahan-tambahan ini katanya begitu. Jadi setelah sholat itu cukup istighfarnya begini, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu, nggak ada tambahan apapun. Selain itu kata beliau itu bid'ah. Ya, kalau kita di pengajian ini ya sederhana aja, mungkin memang yang dibaca oleh beliau sebatas itu. Tapi kalau kita, ini kan bukan pendapat subjektif ya, walaupun subjektif tapi kan berdasarkan kitab gitu. Ini memang karya subjektif dari Imam An-Nawawi, tapi kan kita tahu kalibernya Imam Nawawi itu bukan seperti kita yang hafalan arba'in aja tidak hafal-hafal gitu. Kalau beliau levelnya sudah mufti, sudah lebih dari 100.000 hadis beliau hafal, betul-betul hafal. Ya seperti itu. Nah, di sini dikatakan bacaan ketika sholat ghadat ya, habis subuh ini astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalimatnya yang tertulis di sini begitu. Apa kata Rasulullah? Ghafarallahu lahu dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahr. Kata Rasulullah, Allah akan memberikan ampunan kepada orang tersebut walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ini bukan kalimat puitis saya, terjemahannya aslinya begitu. Ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuni lahu baginya dzunubahu, dosa-dosanya, walau kanat sekalipun dosa-dosanya tersebut misla zabadil bahri, seperti buih di lautan. Memang begitu kalimatnya. Jadi seperti itu. Jadi ya ini soal seberapa banyak wawasan kita atau sering tidaknya kita membaca hadis gitu aja. Ini kalau nanti mungkin barangkali ditambah di sini nanti banyak wirid-wirid apa saja sih kira-kira yang maksud. Makanya ngapunten lepas dari perbedaan tentang dikeraskan sama tidak, di antara maksud imam memimpin wiritan itu BE barangkali di antara makmum itu ada yang belum tahu urutan-urutan atau bacaan-bacaan apa saja yang disunnahkan ketika habis sholat gitu ya. Makanya dipimpin astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, misalnya dipimpin begitu supaya mereka menirukan gitu. Soal bahwa itu bukan sunnah, wiritan itu sendiri-sendiri misalnya begitu,
Nah, kalau dulu jenengan mulai awal mendengarkan kitab ini atau membaca kitab ini, bab itu sudah kita lewati dan dinyatakan oleh Imam An-Nawawi di sini di kitab ini bahwa zikir yang dikeraskan itu sudah terjadi di zaman Rasulullah walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kalau sedikit mengulang gitu ya, saat itu ada para sahabat yang melakukan itu diparani, didatangi sama Rasulullah. Kalian baca apa? Kaget. Para sahabat takut kalau apa yang mereka lakukan itu tidak disetujui oleh Rasulullah. Mereka menjawab, kami hanya berzikir kepada Allah. Intinya begitu, kalimat persisnya tidak begitu. Kami hanya berzikir kepada Allah ya Rasul. Terus Rasulullah mengulang pertanyaannya, benar hanya itu? Para sahabat semakin khawatir. Sungguh ya Rasulullah, sungguh itu dengan kata sumpah. Sungguh ya Rasulullah, kami hanya berzikir. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, saya melihat para malaikat itu turun dari langit dan mendoakan kalian semua sebagai bentuk keridhaan mereka kepada kalian, kepada apa yang kalian lakukan. Itu bukan asumsi saya, enggak. Di bab-bab awal kitab ini sudah dibahas soal itu. Mungkin kita memulai membaca Al-Adhkar ini kapan, mungkin barangkali sudah 1 tahunan mungkin. Nanti kita sudah mendapatkan dasar bahwa teman-teman kita yang zikirnya dikeraskan itu punya landasan. Artinya walaupun ya tetap secara objektif kita menyatakan itu memang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi diistiqrori oleh Rasulullah. Kan ono hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis istiqroriyah, istilahnya persetujuan. Nah, lepas dari nanti pemahaman yang paling tinggi itu hadis fi'liyah atau hadis qauliyah, nah itu kan soal pemahaman. Tapi yang pasti hal itu terjadi dan tidak terus dilarang oleh Rasulullah. Buktinya apa? Yaitu tadi kejadian ketika sahabat mengeraskan wiridnya dan bersama-sama, itu tidak terus dilarang, ditegur, dinyatakan terlarang atau makruh, tapi malah dipuji. Nah, pujian ini bagian dari bentuk istiqror atau persetujuan. Itu jadi soal panjenengan nanti seleranya wiritannya dewi-dewi ya gak apa-apa, wiritannya bareng-bareng ternyata juga ya nggak apa-apa. Yang jelas yang pasti jangan berselisih, jangan berdebat, kecuali dalam koridor ilmu. Nah, ilmu ini kan balik lagi seberapa kita banyak membaca, gitu ya. Ya, nanti waraina fihi, kami riwayatkan fihi tentang amalan hari Jumat. An Abu Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid yaumal jumu'ati, ketika masuk masjid pada hari Jumat, akhadha bi adhadatayil bab, akhoda mengambil di adhadatayil bab, itu istilahnya daun pintu, kedua daun pintu, istilahnya jangan buka ya, jangan buka masjid, mau melewati masjid ya, atau adhadatayil itu ada yang menerjemahkan daun pintu, ada yang menerjemahkan dua tiang penyangga. Memang Rasulullah itu pintunya di sisi raudhah itu, pintu kamar beliau. Ada ada ustuanah tiang penanda di mana posisi pintu rumah Rasulullah, kan cuman di sekap gitu aja.
Ada yang mengatakan disekat dengan kain, ada yang mengatakan ada daun pintunya. Gitu ya. Sumakol lalu beliau berdoa. Doanya ini kalau mau masuk masjid ini. Jadi melewati pintu masjid. Allahumma ja'alni awjaha man tawajjaha ilaik wa aqraba man taqarraba ilaik wa afdala man sa'alaka wa rahiba ilaik. Doanya kayaknya tidak umum. Kita biasanya doa yang paling umum kalau masuk masjid kan menjelang gitu ya. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bis salam wa dakhilna al-jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'alait ya dal jalal wal ikram Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Gitu. Itu yang paling umum ya, karena memang standarnya kita tahunya itu. Tapi ini ternyata ada doa. Saya coba sih kita bareng-bareng ya. Allahumma ja'alni aujaha man tawajjaha ilaika wa aqraba man taqarraba ilaika wa afdala man sa'alaka wa rahiba ilaika. Nah itu kayaknya jarang sekali kita lakukan. Ya Allah, ij'alni, jadikan aku aujaha man tawajjaha ilaika, termasuk orang-orang yang menghadapkan diriku kepadamu. Nah di sini ada kalimat sebenarnya enggak seperti itu. Aujaha, menghadapnya, man tawajjaha ilaika, seperti orang-orang yang menghadapkan dirinya kepadamu. Jadi nanti ada sedikit penjelasan di bawahnya. Gitu. Artinya ya Allah, jadikan aku seperti orang-orang yang masuk ke masjid ini semata-mata ingin menghadapkan dirinya kepadamu. Kalimat tawajuh ini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Kalimat tawajuh istilahnya. Wa aqraba, dan dekatkan aku man taqarraba ilaika, bagaimana orang-orang yang mendekatkan dirinya kepadamu. Gitu. Ya Allah, dasarnya tawajuh itu biasanya lebih dimaknai fokus. Ya Allah, jadikan misalnya fokus khusyukku sebagaimana orang yang khusyuk kepadamu, dekatku sebagaimana orang yang mendekat kepadamu. Wa man sa'alaka wa rahiba ilaik, dan jadikan afdal itu keutamaan, dan berikan aku keutamaan sebagaimana orang-orang yang sa'alaka, memohon kepadamu, wa rahiba ilaik, dan senang kepadamu. Gitu. Karena orang yang masuk masjid kan nggak ada lain kecuali tawajuh kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan berharap fadlnya Allah, ridhonya Allah. Gitu. Kayak ketiga hal ini jadi tujuan pokok orang-orang di masjid. Makanya kalau ada hal lain, sebagaimana sempat kita bahas misalnya, kok di dalam area utama ini membahas hal-hal duniawi, itu kan sampai Rasulullah mengajarkan doa dalam tanda kutip ya. Kenapa saya kasih dalam tanda kutip, nanti kadang-kadang ada beberapa penjelasannya. Kalau ada orang yang bertransaksi dan sebagainya sampai dodolan dan sebagainya, dengan doanya semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepadamu. Dalam konteks itu ya dianggap menodai, dalam tanda kutip menodai fungsi masjid. Nah, saya batasi pembahasannya di topik ini, berarti masuk ke masjid itu tawajuh kepada Allah, betul-betul hanya menghadapkan diri kepada Allah, hanya mendekatkan diri kepada Allah, dan hanya mengharap fadl dan cintanya Allah. Nah, Kanjeng Nabi doanya itu apa ya bahasanya? Doanya orang yang dalam beberapa ungkapan itu Rasulullah mengungkapkan Allahumma inni as'aluka mas'alatal miskin. Ya Allah, aku memohon seperti doanya orang-orang miskin. Miskin itu bukan konteks miskin melarat, enggak ya. Seperti doanya orang-orang yang betul-betul butuh kepadamu. Miskin artinya butuh. Jadi itu tata krama, sopan santunnya berdoa begitu. Istilahnya merendahkan diri di hadapan yang maha mulia Allah SWT. Gitu. Ya Allah, maj'alni aujah man tawajjaha ilaik wa aqraba man taqarraba ilaik wa afdala
man sa'alaka wa rahiba ilaik. Gitu. Asik, doanya menarik sekali, semoga bisa diamalkan ya. Itu diberi penjelasan oleh Imam An-Nawawi, yustahabu lana nahnu an-nabi, kami kalangan ulama di masa Imam An-Nawawi itu menganjurkan bacaannya begini. Ya, ini kan kalimatnya Rasulullah. Cuman kalimat ini kalau kita gunakan mungkin kurang pas gitu ya. Kurang pas. Terus ya ini ngomong kata-kata kurang pas ini kan ya gak terus moro-moro mengatakan kalimatnya Rasulullah nggak pas enggak ini. Konteksnya ke kita, ke Rasulullah pantas, ke kita nggak pantas gitu loh. Terus ditambah gini, ij'alni min aujahiman tawajjah ilaik. Ono kata min ditambah min. Kalau di redaksi aslinya Rasulullah tidak menambahkan kata min. Nah ini oleh Imam Nawawi, bukan kita yang nambahi. Itu ditambahi kata min. Min aujahiman tawajjah ilaik. Termasuk orang. Min itu min lil bang. Termasuk orang. Ya, kita kan misalnya Allahumma ja'alna minal, misalnya kan gitu ya, minal mursyidin, minal misalnya mutawassimin, misalnya kayak gitu ya, minal muqsitin, ya kayak gitu. Min itu dimana semoga termasuk gitu. Jadi kan di sini dikatakan akhirnya ditambahi Allahumma ja'alni min aujahi man tawajjaha ilaik wa min aqrabi man taqarraba ilaik wa min afdali man sa'alaka wa rahiba ilaik, ditambah min gitu. Ya. Ini komentarnya Imam Nawawi. Itu komentar. Terus wa amal qiraatul mustahabbatu fi salatul jumu'ati, sedangkan bacaan yang disunahkan ketika sholat Jumat, wa fi sholati subhi yaumal jumu'ati, juga saat sholat subuh pada hari Jumat. Kayak kita tadi itu ini kan hari Senin ya. Sholat subuh pada hari Jumat. Fataqaddama bayanuha fi babil adhkar sholat, telah kami jelaskan pada bab zikir-zikir sholat. Di sini ada keterangan undur halaman 105. Di antaranya nanti ada penjelasannya. Di antaranya misalnya ini nanti langsung dikasih penjelasan hadis. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni, beliau riwayatkan kembali dari kitab Ibnu Sunni an Aisyah radhiyallahu an, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, qalat, Sayyidah Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah bersabda, man qara'a ba'da sholatil jumu'ati, gitu ya. Barang siapa membaca setelah sholat Jumat, barang siapa membaca setelah sholat Jumat, ini biasanya menjadi amaliyah saudara-saudara kita NU, saya sebut gitu aja ya. Kalau selain NU enggak ini. Qul huwallahu ahad, ini kalimat masih redaksional ya, masih matan namanya. Matan itu kalimat asli dari Rasulullah. Enggak, bukan kalimat komentar atau penjelasan dari Imam Nawawi. Dari man qara'a ba'da sholatil jumu'ati, barang siapa yang membaca setelah sholat Jumat, qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marrat, 7 kali. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan al-musabba'a, beberapa bacaan 7 kali. Biasanya kan kita di luar ini ya, membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, begitu. Kalau di sini tidak ada Al-Fatihahnya, cuman Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali. Imam Al-Ghazali dalam hidayahnya atau dalam ihya'nya menyebut al-musabba'at atau bacaan 777. Nah, ada dasarnya, gitu ya. Artinya amaliyah teman-teman kita NU yang biasanya habis Jumatan balik kanan brek atau balik ke jamaah, imamnya langsung baca 77, atau sunnahnya malah belum bergerak, malah biasanya imam
sebelum 77 itu selesai dia tidak balik kanan, jadi masih dalam posisi duduk tahiyat akhir. Kalau di Imam Ghazali, di kitabnya Imam Al-Ghazali itu dikasih penjelasan begitu untuk bab sholat Jumat. Jadi posisi masih duduk tahiyat akhir, masih menghadap ke kiblat, terus baca 777 ini. Apa tujuannya? Apa fungsinya? A'adahu Allahu azza wa jalla biha minassu'i ila jum'atil ukhra. A'adahu Allahu azza wa jalla, Allah akan melindungi orang tersebut dia dengan bacaan-bacaan itu tadi, ya, minasui dari kejelekan apapun, ilal jumu'atil ukhra, sampai Jumat berikutnya. Nah gitu. Ya, soal jenengan mantep tak mantep monggo gitu aja. Di sini sekedar disclaimer aja. Di kitab Imam An-Nawawi ini memang tidak semuanya hadis sahih. Tapi dalam apa istilahnya, kriteria beliau dalam penulisan kitab ini, beliau mengatakan kalaupun ada hadis dhaif, maka dhaifnya itu bisa hasan li ghairi karena banyak. Gitu. Ada nanti kalau jenengan belajar ilmu hadis, itu ada istilahnya sahih asli sahih, tapi ada yang sahih li ghairi. Kenapa kok sahih? Karena yang lain. Ini kan karena yang lain bahasanya. Hadisnya mungkin tidak sahih, tapi didukung hadis-hadis yang lain sehingga dia mencapai derajat sahih. Sama misalnya hadis dhaif. Ya, hadisnya sahih, hasan, dhaif. Di bawahnya maudhu, itu yang baru nggak boleh maudhu. Maudhu itu palsu. Kalau dhaif itu hanya lemah gitu aja. Nah, lemah ini bisa naik derajat. Kalau riwayatnya banyak dan saling mendukung, itu istilahnya nanti hasan li ghairihi, naik ke satu level di atasnya. Dan kalaupun memang dhaif, maka sepakat para ahli hadis kalau itu untuk amaliyah biasa, bukan untuk hukum ya, bukan soal halal haram dan sebagainya, itu boleh diamalkan. Di kitab ini di bab awal sudah dibicarakan soal itu, tentang bagaimana beliau menyusun kitab ini. Nah, artinya kalau seandainya, saya kasih keterangan ini kan, kalau seandainya ada teman-teman kita mengatakan, oh hadisnya dhaif, soal amaliyah mirip seperti ini, maka sepakat ahli hadis menyatakan itu boleh, bahkan mereka kalau tidak ada pembanding amaliyah yang lebih bagus, malah mengatakan mustahab. Mustahab itu dianjurkan. Ya, lepas dari panjenengan ini pilihan itu kan selera. Tapi kalau bagi saya, kalau agama itu bukan selera. Ya kita mantapnya di mana dan sesuai dasar apa enggak gitu aja. Tapi yang paling kita hindari, selalu saya kasih pesan sponsor begini ini, dan nggak pernah bosan saya nyampaikan pesan sponsor seperti ini apa? Sing gak oleh iku kita berselisih, ilo-iloan, paido-paidoan, bertengkar, nah itu nggak boleh. Ya sudah, yang seneng ngamalkan monggo, yang nggak suka juga nggak apa-apa. Sungai, enteng guys, gitu ya. Jadi ternyata al-musabbaat atau bacaan 777 ini, al-ikhlas, al-falaq, an-nas 7 kali setelah salat Jumat, itu dasarnya seperti ini. Dan fadilahnya adalah kita dilindungi oleh Allah mulai Jumat hari itu sampai Jumat berikutnya. Nih, sekali lagi. Faslun fi istihbabil iktsar min dzikrillah ta'ala ba'da salatul Jum'ah. Setelah salat Jumat zikirnya apa? Fasal tentang kesunahan memperbanyak zikir setelah salat Jumat. Yustahabul iktsar min dzikrillah ta'ala ba'da salatul Jum'ah. Disunahkan zikir kepada Allah setelah salat Jumat. Qala Allah Ta'ala, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ya, di sini tidak disebutkan oleh Imam An-Nawawi zikirnya apa saja. Nah, topiknya sudah mungkin sama dengan zikir
bab zikir setelah sholat gitu secara umum. Di sini cuman beliau menukil surat Al-Jumu'ah gitu ya. Setelah melaksanakan sholat Jumat maksudnya, fantashiru fil ard. Fantashiru itu misalnya nyebar, misalnya sing lanjut kerja dan sebagainya, monggo sing lanjut dagangan, monggo fantashiru fil ard, menyebarlah kamu di muka bumi. Wabtahu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Cari karunia Allah kan berarti ya kerja itu tadi. Wadkurullaha katsira, dan berzikirlah kepada Allah ya, dan perbanyaklah zikir kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Gitu. Itu seperti itu. Nah, kita habiskan sekalian untuk pagi ini sampai akhir halaman. Nanti dikit. Babul adhkar al-masyru'ah fil aidain. Nah, ini sudah pindah lagi bab tentang zikir-zikir yang atau amalan-amalan yang berkenaan dengan dua hari raya. Idain, dua hari raya. Alam, ketahuilah annahu yusahabu ihya lailatal idain bi dzikrillah ta'ala. Bahwasanya disunahkan menhidup-hidupkan dua malam dua hari raya atau malam-malam dua hari raya itu dengan zikir kepada Allah. Wassalati, dan sholawat, wa ghairihima, dan lain-lain minat ta'at. Jadi dari kata sholat itu bisa diterjemahkan sholawat, bisa diterjemahkan sholat, gitu ya. Kalau ini konteksnya zikir, itu terjemahnya sholawat. Tapi kalau konteksnya itu ibadah amaliyah, itu sholat, gitu ya. Ini terjemahkannya sholawat. Lil haditsil warid fi dzalika, karena hadis yang datang tentang hal tersebut, man ahya lailatal id, barang siapa yang menghidupkan dua malam dari malam-malam dua hari raya tersebut, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, tidak akan mati hatinya pada saat hati manusia pada mati. Apa terjemahan sing enak ya? Di saat manusia sudah banyak yang mati hatinya, gitu ya. Ya saat mendekati hari akhir, ya. Waruya man qama lailatal idaini muhtasiban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Di riwayat lain dikatakan barang siapa yang qoma itu berarti sholat, menghidupkan dengan sholat. Makanya ketika takbiran begitu itu, bahasa kita takbiran ya. Ada orang-orang yang kadang-kadang sholat terus menerus. Nah, di sini sholat karena mengharap pahala dari Allah. Lam yamut qalbuhu, tidak akan mati hatinya hina tamutul qulub, ketika hatinya manusia yang lain sama-sama sudah pada mati. Hakadza ja'a fi riwayat Syafi'i wa Ibnu Majah. Seperti inilah yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i juga Ibnu Majah. Oh, haditsun dhaif. Nah, ini fair. Imam Nawawi mengatakan ini hadis dhaif. Ini hadis dhaif. Rawainahu min riwayati Abi Umamah marfu'an wa mauqufan. Kami meriwayatkannya ini dari Abu Umamah dalam posisi marfu' dan mauquf. Istilah marfu' mauquf itu istilah hadis. Nanti kalau dengan belajar mustalah hadis itu ada istilah marfu', ada istilah mauquf ya. Wa kilahuma dhaif. Dua hadis ini dhaif. Ada dua kriteria di sini dhaif. Lakin hadits al-fadail, nah ini langsung dikasih penjelasan sama Imam Nawawi. Tapi hadis-hadis fadail itu amaliyah wirid, zikir begitu ya. Yusamahu fiha, yusamah, tasamu, diperbolehkan ya mengamalkannya kama qaddamna fi awalil kitab, sebagaimana sudah kami jelaskan di awal kitab ini. Jadi begitu. Untuk hal-hal seperti ini, sekali lagi bagi orang-orang yang sudah terbiasa membaca kitab-kitab hadis, ya amaliyah yang menggunakan hadis dhaif itu tetap diperbolehkan. Amaliyah ya, bukan tentang dasar hukum atau misalnya tentang penjelasan halal atau haram. Tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Itu seperti itu. Waktu para ulama berbeda pendapat fil qadril ladzi yahsulu bil ihya, tentang ukuran dianggap menghidupkan malam-malam itu seperti apa. Fal azhar, yang paling
nyolok, azhar itu paling nyolok, paling tampak, ya. Pendapatnya adalah annahu la yahsulu illa bi mu'dhamil lail. Tidak dianggap menghidupkan malam-malam itu kecuali sebagian besar malam. Ukuran malam itu berapa? Misalnya mulai maghrib, mulai terbenamnya matahari sampai fajar, subuh. Anggap aja mulai jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, berarti 10 jam. Nah 10 jam itu ukurannya kalau menurut sahabat Ibnu Abbas atau dalam kitab-kitabnya Al-Ghazali dibagi 3. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Mu'dzam atau ma'dzam itu paling enggak dominan, berarti 2/3 minimal, kan gitu ya. Karena cuman diluk tok terus morong mulai ketika malam hari raya itu, ya berarti belum termasuk. Apakah harus di masjid? Enggak. Karena ihya ulailatil aidain itu tidak ada kalimat harus di masjid, enggak. Nah, memang ada kalimat begini. Ada bahasa pembagian takbiran, nanti ada pembahasannya nanti insya Allah Senin depan. Nanti terlalu panjang penjelasannya. Intinya begini, ada istilah pengistilahan dari para ulama takbir mursal. Mursal itu istilahnya bareng-bareng terus morongnya semarak. Ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu dilakukan sendiri-sendiri setelah sholat. Muqayyad namanya terikat waktu sholat. Misalnya kita pada Idul Fitri itu kan dibatasi sampai sholat Iqta. Kalau sampai Idul Adha itu sampai akhir hari tasyrik. Itu begitu. Nah mursal itu karena memang mursal itu baik loh ya artinya. Nah awak dhewe mursal itu elek. Oh ancane arek mursal elek. Mursal itu baik. Tapi ya terus mau nantang arus nanti anaknya dijenengno mursal, repot lah. Mursal itu istilah baik. Nah wes ya. Itu artinya kita bareng-bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tujuan dari bareng-bareng itu aja memang betul-betul syiar. Terus mau dikasih pengeras itu juga supaya teman-teman kita yang mungkin barangkali sadar sekeliling masjid itu mungkin barangkali enggak tergugah untuk zikir itu malah ini melok berzikir gitu loh. Tujuan para ulama itu begitu. Memang dulu harus speaker. Para sahabat biasanya ngumpul di masjid atau di rumah masing-masing bertakbir untuk air. Dan itu masyhur riwayat-riwayatnya tentang takbir mursal, istilahnya takbir mursal. Nah, apakah takbir keliling? Ya itu improvisasi istilahnya. Hayalah. Jadi tidak apa-apa supaya memang hari itu kita semarakkan. Nah, mursal itu semarakkan hari itu dengan berzikir kepada Allah. Itu mungkin barangkali hari ini sampai di situ. Insya Allah besok Senin depan itu fil awqat wal amakin allati yustahabu takbir fiha. Kapan, waktu dan di mana takbir yang disunahkan khususnya pada saat 2 hari raya ini. Itu mungkin barangkali insya Allah Senin depan kita akan baca lagi kitab Al-Adhkar An-Nawawi pada bab tersebut. Mudah-mudahan nyampe usia kita Senin depan, azamnya begitu. Kalaupun tidak nyampe, Allah sudah kasih pahala kita pengajian Senin depan karena kita sudah berazam seperti itu. Barangkali mohon maaf kita akhiri dengan majelis bareng-bareng. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna bismil Fatihah. Salawat 10 kali kepada Rasulullah. Terima kasih sekali lagi kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.